Salam Reformanda Masiha Holongan. Aku sungguh merindukan kota yang senang, rumah Bapa surga yang bakar. Dunia dan semua isinya dan penghuninya penuh derita selamanya. Bersukacita hatiku di rumah surga yang bakar. Bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakar. Renungan Jumat 14 Oktober 2022. 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Topik kita, surga tempat kediaman yang kekal. Satu yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Secara khusus ia sampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Paulus melihat cara hidup orang Korintus dan juga cara hidup jemaat Korintus yang ikut jatuh dalam hidup yang hanya mengutamakan kedagingan saja. Mereka hanya mengumpulkan keuntungan dan harta yang ada di dunia ini. Dalam pikiran mereka, saat segala kebutuhan sudah terpenuhi, apalagi bila tersedia lebih dari yang diperlukan, hidup mereka akan terjamin selama di dunia ini. Bahkan mereka merasa itu juga dapat menjamin tempat yang layak setelah mereka meninggal dunia. Pemikiran demikian dibangun oleh situasi kota Korintus, yang merupakan satu wilayah yang sangat maju di bidang perekonomian. Karena kota Korintus adalah tempat pelabuhan dan perdagangan antar bangsa. Pemikiran dan cara hidup yang terjadi di Korintus juga sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Kemajuan zaman dan kebutuhan hidup yang meningkat membuat kita hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup. Itu menumbuhkan pemahaman di hati kita, kalau kebutuhan kita terpenuhi, maka akan terjamin masa depan kita dan mampu membuat kita bahagia. Akan tetapi, kalau kita mencoba memahami dengan baik, sesungguhnya tidak ada kata puas. Kebutuhan kita akan selalu bertambah-tambah, dan kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang kekal melalui apa yang kita peroleh. Karena hal itu akan selalu kita rasakan kurang, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Firman Tuhan ini menyampaikan agar kita tidak hanya berusaha untuk mencari apa yang penting bagi kebutuhan kita selama di dunia ini. Semuanya itu hanya sementara dan tidak mampu membawa kita masuk ke surga. Kita juga harus berusaha mempersiapkan diri kita untuk masuk ke tempat kediaman yang kekal yang telah disediakan Allah kepada kita. Kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Untuk memasukinya, kita harus hidup dalam iman yang sungguh-sungguh dan senantiasa berharap kepada Tuhan atas setiap kebutuhan kita selama di dunia ini. Terlebih lagi kita harus berpengharapan akan surga, tempat kediaman yang kekal, yang telah disediakan Allah kepada setiap orang percaya, yang akan kita masuki setelah hidup kita di dunia ini berakhir. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ingatkan kami selalu bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Ajari kami untuk hanya berpengharapan kepadamu untuk kebutuhan hidup kami di dunia ini dan untuk hidup yang kekal setelah kematian kami. Amin. Kini aku mengharapkannya,
rumahmu. Tiada sakit, derita, keluh. Surgalah, surgalah rumahku. Tiada sakit, derita, keluh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.